Hai semua, agar Indonesia dapat maju dan bersaing dengan negara-negara lain di masa mendatang, pemerintah fokus membangun proyek infrastruktur di seluruh wilayah RI. Dan salah satu infrastruktur tersebut adalah pembangunan ruas-ruas jalan tol yang bertujuan untuk membuka akses baru untuk menjangkau wilayah-wilayah di seluruh tanah air, sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi. Beberapa jalan tol tersebut dibangun dengan keberagaman kondisi geografis, yang mana diantaranya bahkan dilengkapi dengan terowongan yang konstruksi ruas tol Indralaya Muara Enim saat ini progresnya telah mencapai 53,09% dan ditargetkan rampung pada Desember tahun 2022. Sedangkan progres konstruksi ruas tol Lubuk-Linggau Bengkulu saat ini telah mencapai 84,62% dan akan rampung pada akhir tahun 2021. Proyek tol Palembang-Bengkulu ini juga bagian dari ruas tol Trans Sumatera yang direncanakan akan selesai semua ruas dan bisa beroperasi pada akhir tahun 2023. Ini sangat signifikan bagi masyarakat setempat, karena akan dapat membuka potensi ekonomi perkebunan, pertanian, pertambangan, dan juga pariwisata. Proyek tol Palembang-Bengkulu ini memiliki total investasi sebesar 47,9 triliun dan akan dilengkapi dengan terowongan sepanjang 7 km. Menariknya lagi, pengerjaan terowongan ini akan seperti pembangunan terowongan di Pegunungan Alpen, termasuk juga penggunaan teknologinya. Berbicara mengenai Pegunungan Alpen, ada beberapa terowongan terkenal di dunia yang menembus Pegunungan Alpen, yakni terowongan Lermoser dan terowongan Gotthard. Terowongan Lermoser adalah terowongan jalan tol yang dibangun pada tahun 1984 dan memiliki panjang 3.168 meter yang terletak di Tirol, Austria. Terowongan Lermoser ini dibangun agar dapat menjadi penghubung antara Jerman dan Austria. Sedangkan terowongan Gotthard adalah terowongan kereta api yang membentang sepanjang lebih dari 57 km di bawah Pegunungan Alpen di Swiss. Pembangunan terowongan Gotthard ini membutuhkan waktu 17 tahun dengan biaya anggaran sebesar 176 triliun rupiah dan menjadi terowongan kereta terpanjang di dunia saat ini. Terowongan Gotthard ini sendiri dibangun dengan metode konstruksi baru serta inovatif agar bisa mengatasi tekanan batu besar dan panas bawah tanah. Tol Cisumdawu. Proyek tol Cisumdawu atau Cilenyi-Sumedang-Dawuan ini merupakan salah satu proyek tol yang sedang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau PUPR yang dimulai pada tanggal 29 November 2011 lalu. Jalan tol Cisumdawu ini memiliki panjang 62,60 km. Jalan tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang berada di Jawa Barat yang menghubungkan daerah Bandung, Sumedang, dan Majalengka. Tol Cisumdawu ini memiliki terowongan kembar terpanjang di Indonesia dan merupakan tol pertama yang memiliki terowongan. Terowongan kembar yang ada di jalan tol Cisumdawu ini memiliki panjang 472 meter dengan diameter 14 meter. Tol ini ditargetkan beroperasi akhir tahun 2021 dan terdiri dari 6 seksi yang dibangun dengan biaya mencapai 5,5 triliun rupiah. Nantinya keberadaan terowongan tol Cisumdawu ini dapat memberikan aksesibilitas yang optimal bagi Provinsi Jawa Barat terutama di wilayah Sumedang. Kemudian di atas terowongan ini juga nantinya ditambahkan ornamen berupa tumbuh-tumbuhan yang diharapkan memperindah pemandangan tiap ruas tol Cisumdawu. Jika dilihat secara kontur dan secara visual, tol ini merupakan salah satu tol yang terindah di Indonesia karena letaknya di sekitar wilayah pegunungan. Tol Yogyakarta-Bawen. Untuk memangkas waktu tempuh dari Yogyakarta ke Bawen, pemerintah melalui Kementerian PUPR akan membangun jalan tol Yogyakarta-Bawen yang dilengkapi dengan terowongan atau tunnel. Proyek tol Yogyakarta-Bawen sepanjang 75,82 km ini akan memiliki 3 terowongan yang menembus gunung, sepanjang 550 meter. Dibangunnya terowongan ini supaya tidak merusak wisata Kampung Kopi Banaran yang berada di Jalan Semarang Solo kilometer 35 yang memiliki pemandangan yang sangat indah. Proyek tol Yogyakarta-Bawen ini akan dikerjakan oleh 5 BUMN yang meliputi PT Jasa Marga,
PT Adikarya, PT Waskita Karya, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Berantas Abipraya. Tol ini juga ditetapkan sebagai proyek strategis nasional yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan ekonomi, khususnya di Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Selain itu, dibangunnya Tol Yogyakarta-Bawen ini juga dapat mendukung kawasan strategis pariwisata, yaitu Candi Borobudur. Rencana konstruksi awal Tol Yogyakarta-Bawen ini dijadwalkan pertengahan 2021, lalu mundur menjadi awal tahun 2022 karena adanya perubahan kebijakan pemerintah tentang permasalahan pembebasan lahan. Untuk total investasi proyek tol ini mencapai 14,2 triliun rupiah dan ditargetkan dapat beroperasi di tahun 2024. Tol Padang Pekanbaru. Pembangunan Tol Padang Pekanbaru sudah dimulai pada tahun 2018 lalu dan ditargetkan rampung secara keseluruhan pada tahun 2023. Jalan tol Padang Pekanbaru ini ruasnya berada di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau hingga Payakumbuh. Tol Padang Pekanbaru ini memiliki panjang 254,8 km dan akan memiliki terowongan yang akan dibangun menembus pegunungan Bukit Barisan. Proyek Tol Padang Pekanbaru ini merupakan bagian dari 24 ruas tol Trans Sumatera yang akan terdiri dari 5 seksi dan dikerjakan oleh PT Hutama Karya. Jalan tol Padang Pekanbaru ini juga termasuk dalam proyek strategis nasional yang memiliki investasi sebesar 78,09 triliun. Tingginya biaya investasi ini dikarenakan jaraknya yang cukup panjang, juga akan dibangun 5 terowongan dengan total panjang 8,9 km di wilayah Payakumbuh. Pembangunan jalan tol ini akan dilakukan dalam 3 tahap. Tahap yang pertama menghubungkan Padang Sicincin, tahap kedua menghubungkan Bangkinang Pekanbaru, dan tahap ketiga menghubungkan Sicincin Bangkinang. Terowongan ini akan menjadi terowongan terpanjang di Indonesia, dan dibangunnya terowongan tersebut juga bertujuan agar tidak merusak alam di sekitar Bukit Barisan.